Kebetulan saya punya warung soto Kudus ya. Terus kadang-kadang juga apa namanya? Jadi affiliate di TikTok. Gimana tuh? Bang Kadir, ceritakan mungkin seperti apa pengalaman jadi afiliator. Ya karena kita banyak kosong waktu ya. Karena banyak kosong waktu ngapain kalau tidak saya manfaatkan. Akhirnya saya belajar jadi affiliate itu. Dengan nama besar saya alhamdulillah ya diterima oleh masyarakat. Saya masih punya penggemar. Paling tidak setiap hari saya ada pemasukan. Jual apa aja? Macam-macam seadanya. Apa yang ada di TikTok itu saya jual semua. Itu. Menambah unsur lawakan juga. Nggak ngelawak karena waktunya mepet cuman 45 detik. Jadi kita untuk nawarkan dagangan, kalau lawakan orangnya nanti nggak paham. Ya, nawarkan dagangan kan harus jelas. Ini apa stand ini dari apa kan harus dijelaskan ya. Cara pemakaiannya bagaimana ini kan harus jelas semua. Kalau nggak jelas kan penonton juga nggak mau beli, bingung apa. Kok lawakan tok, kenapa nggak ngelawak aja sekalian kan gitu nanti. Tapi Bang Kadir bisa ya, maksudnya mengoperasikan sosmed itu secara aktif ya, cukup bisa mengaktifkan. Karena kita sudah biasa ngadap di kamera ya, dan biasa ngomong. Belajar paling 2-3 hari udah biasa. Sama anak-anak belajar dulu atau sama anak-anak juga, anak saya yang ngajari. Jadi karena anak saya pinter lah ya, jadi kameramen, bisa ngedit, bisa ya. Dia biasa di kampus itu dia megang kamera terus gitu loh. Kalau di kampus lagi kuliah, yang ngajari dia semua. Dia pinter ngomong karena dia jurusannya hukum ya. Jadi pinter ngomong. Dia tampil di kamera itu udah lancar aja gitu, nggak ngerti. Karena ya jurusannya itu jurusan hukum, dia di sekolahan sering ngadakan apa? Kalau ada belajar sidang dan sebagainya harus lancar kan, dia pinter. Kalau boleh tahu Bang Kadir, medsos di affiliate TikToknya namanya apa? Kadir Sri Mulat. Kadir Sri Mulat. Iya. Tapi pemasukannya sebulan itu kalau boleh tahu ada puluhan juta kah? Enggak lah, nggak sampai ratusan, nggak sampai. Kalau ya paling sekitar 10 juta, 15 juta dapat lah sebulan gitu ya. Lumayan ya Pak Kadir ya. Untuk saya yang nganggur itu ya lumayan. Jadi untuk mengisi hari tua Pak Kadir paling masih jualan di rumah gitu Pak Kadir. Selain Karena itu bisa dikerjakan di rumah, itu yang saya suka. Paling syuting 2 jam itu bisa saya buat stok 3 hari. syuting jualan di affiliate TikTok itu atau? Iya, di depan kamera begini tinggal nawarkan ini barang apa ini. 45 detik lah. Kadang-kadang 30 detik, nggak panjang. Jadi kalau sudah itu udah dapat. Pokoknya saya hitung-hitung 1 menit itu 1 episode ya. Pak Doyok juga diajarin nggak Bang Kadir atau seperti apa? Bareng-bareng gitu. ada kepikiran mungkin sama teman-teman Nggak berani. yang senior. Saya enggak berani ngajak ya. Itu karena apa? Harus dari hati sendiri, dari hati. Enggak bisa. Kalau enggak dari hati, banyak yang ada yang belajar ke rumah saya, ada 3-4 orang teman saya juga enggak jalan dia, kayaknya setengah hati gitu. Ya karena gengsi atau apa saya enggak tahu sih ya. Jadi memang saya senang aja, saya senang kerja mulai muda. Saya sebelum jadi pelawak senang kerja memang. Saya keliling jualan minyak wangi apa dulu nggak malu, ya. Sampai sekarang dan tak tergerus usia ya Bang Kadir. Orang saya ikut Sri Mulat Solo dengan gajian kecil,
Saya kalau siang jualan obralan, kain-kain di Pasar Klewer itu di depan di pinggir jalan, itu biasa, saya nggak malu. Karena apa ya? Karena saya orang laki punya tanggung jawab besar kepada keluarga. Apa saja, apalagi biarpun tua, kalau merasa kita masih produktif, kenapa dijem tidur? Enggak enak juga ya. Kalau ini kan, walaupun sedikit saya merasa saya ada kegiatan. Ada yang saya pikir, butuh jualan, saya mikir openingnya apa. Openingnya itu yang bikin kita bingung kadang-kadang itu. Itu merenung. Satu produk, opening tidak bisa sama. Harus ganti-ganti openingnya apa-apa. Kalau harga kan tetap sama, modelnya sama, dari mana ya tetap sama. Tapi untuk openingnya itu kan harus ganti kalau satu produk. Kita pakai satu hari 2 kali syuting satu produk, misalnya satu video. Sebulan udah 60. 60 kali openingnya bingung kalau produknya sama terus. Iya kan? Itu kadang-kadang di situ kita kebingungan aja. Ya kalau pas duduk, diem, tahu-tahu ada apa namanya? Kayak ada pemasukan sendiri ya. Saya lagi mikir, oh nanti openingnya ini apa ya, harus ganti, kita catat, tidak boleh kita ulang. Itu yang bingung. Selain di TikTok, di e-commerce lain ada nggak Pak Kadir? Atau Selain sosmed itu, lain? jualannya Pak Kadir? Ada, nggak ada, Ada di Shopee gitu kan? nggak kuat. Apakah nanti akan? Karena itu live kan ya, kalau Shopee banyak kan live ya, nggak kuat saya. Kuat. Enak gini santai saya, paling syuting 1 jam. Kalau mau tiap hari paling saya menyiapkan waktu 1 jam aja sambil cari openingnya itu. Udah 1 jam itu istirahat, besok syuting lagi 1 jam kalau mau tiap hari. Tapi kalau nggak mau tiap hari, sekali syuting kita ngambil waktu 3 jam. Det. Itu udah punya stok 3 hari. Dan enak, itu santai-santai loh syutingnya. Sambil duduk, ngerokok, ngopi, mikir openingnya apa lagi, gitu-gitu. Jadi biarpun di masa tua itu pemasukan dan usaha jualan juga masih tetap ada Pak Kadir ya. Yang penting apa ya? Ini loh nggak beku ininya. Kalau saya diem tidur, merenung, menunggu dan menunggu, dah. Tapi kalau kita langsung gerak, jemput bola, ya. Kita masih aktif, semua ini masih aktif semua hidup. Olahraga mungkin untuk menjaga kesehatan itu seperti apa sih Pak Kadir? Saya enggak pernah olahraga. Kalau mau jalan aja, jalan malah seminggu 3 kali paling. Enggak terlalu olahraga. Saya seneng ngobrol di tempat saya, banyak teman, ngomongin apa, bercanda ataukah ngomongin serius ya. Itu tiap hari, hampir tiap hari saya lakukan. Jadi seneng terus itu. Jadi 50 meter dari rumah saya ada masjid, di sebelah masjid ada saung ya. Di situ. Untuk makanan sendiri Bersosialisasi berarti. Sosialisasi sambil kesehatan juga. ya tapi itu benar-benar silaturahmi sama teman-teman, ngobrol tiap hari. Pokoknya tiap hari saya luangkan waktu 3 jam untuk ketemu teman-teman saya yang ada di kompleks saya. Untuk makanan sendiri Pak Kadir nggak dikontrol gitu? Oh kontrol, makanan kontrol. Menghindari jeruan, menghindari kolesterol tinggi, makan tidak boleh banyak, gitu, dikit-dikit. Makannya tidak banyak, dikit. Kalau lapar ya kita makan lagi, ya. Enaknya gitu. Jadi kalau makan dikit enaknya apa sih? Saya lebih fit kalau makan sedikit. Nggak mudah ngantuk. Dan saya masih bisa ngemil yang lain. Ya kan? Kalau makan nasi dikit, saya bisa makan roti, bisa makan ini gitu loh. Jadi tips rahasia Bang Kadir untuk tetap sehat ya? Iya, saya bangun tidur, melek mata, saya makan pepaya. Pepaya itu satu gini ya, itu saya potong jadi 2. Yang sebelah ini besok, ini sekarang. Saya habiskan itu. Tiap bangun tidur itu. Jadi
Habis makan itu langsung buang air ke belakang, enak banget, bener. Jadi nggak tahu itu, seneng sendiri aja. Ya dulu ada yang ngasih tahu pepaya itu paling bagus dan kadar gulanya rendah, nggak terlalu tinggi, nggak kayak mangga tinggi katanya. Nah dan juga pepaya itu ternyata menyehatkan pencernaan. Oke, siap. Terakhir Bang Adir, mungkin pesan-pesan untuk dunia lalap zaman sekarang. Ya yang penting untuk teman-teman ya, paling utama jaga kesehatan, udah itu aja, dan jaga pikiran. Nah, banyak silaturahmi, ketemu siapa saja, kalau perlu tiap hari silaturahmi, ngobrol dengan teman-teman, itu yang bikin sehat. Bang Adir.